Assalamualaikum Pak Parja. Halo Mas Parja. Apa bisa dengar? Assalamualaikum Pak Mar. Gimana, sehat? Alhamdulillah, saya pasang dulu ini. Kita ketemu Pak ya. Nah, saya pasang dulu. Benar. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tes. Nah, kedengaran. Iya. Jadi Assalamualaikum Pak Yulian. Waalaikumsalam Pak Mardiono. Alhamdulillah sehat tuh, Pak ya. Alhamdulillah. Awet Sehat muda, Pak. awet muda Pak Yulian ini. Waduh. Alhamdulillah. Awet tua. Kalau sekarang awet tua namanya bukan awet Iya, awet muda. tua. Wah, kita kan udah tua-tua semua, tidak awet tua. Yang terhormat para peserta uji kompetensi periode 13 sampai dengan 16 September. Yang terhormat para asesor Bapak dan Ibu dan admin, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan keluarga yang sedang kita tinggalkan semoga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan ya, bahwa uji sertifikasi sampai dengan detik ini kami sudah menyampaikan kepada manajemen unit sertifikasi untuk tatap muka. Nah, tetapi belum dapat lampu hijau dari GM. Katanya dari GM pun belum ada lampu hijau dari PLN Pusat. Ya, maka sampai dengan detik ini masih ujinya dengan cara online, ya, belum diizinkan tatap muka. Itu yang kami informasikan kepada bapak-bapak semuanya. Ya, sebetulnya kami juga ingin tatap muka, tapi memang dari PLN belum diizinkan, ya apa boleh buat. Nah, sebagai ganti uji tatap muka praktek di lapangan, Bapak dan Ibu peserta membuat video praktek. Video praktek diharapkan 1 hari sebelum hari uji itu sudah dikirim ke admin uji. Jadi kalau ujinya tanggal 13, para peserta sudah mengirimkan tanggal 12 sudah dikirimkan. Nah, itu harapannya pada saat nanti uji praktek, Bapak-bapak diputarkan videonya sesuai dengan okupasi, SKTTK inti dan pilihannya sudah ada. Ya, sehingga Bapak tidak direpotkan, para penguji pun tidak direpotkan dengan adanya video. Jangan sampai pada saat uji masih bertanya, Pak, videonya boleh nggak Pak disusulkan? Banyak pertanyaan seperti itu Bapak-bapak peserta. Ya, karena tanyanya ke saya, ya saya jawab, video tidak bisa disusulkan. Video hanya dikasih batas waktu hari H, ya satu hari sebelumnya atau pada saat hari H, ya 1 hari itu videonya yang dikasihkan. Mbak Trianggi, sudah direkam, Mbak? Sudah, Bapak. Oh, nanti kalau peserta minta, oke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tahapan uji sertifikasi apa? Nah, ini kalau bagi Bapak-bapak asesor, Bapak Ibu asesor nggak asik lagi, tapi bagi para peserta ini perlu kami sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu sini dituntut terkait dengan tuntutan profesi. Ya, tuntutan profesi Bapak dan Ibu sesuai dengan level kompetensi. Nah, di sini ada level kompetensi melaksanakan pemasangan yang disebut PDKB SL, berarti pelaksana madya. Ya, terus ada pelaksana madya ada 2, ya kelompoknya Pak Bayu Abdul sampai dengan Pak David itu PDKB SL level 2. Nah, itu tuntutan profesinya Bapak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Terus ada yang mensupervisi pengoperasian distribusi, yang Pak Milianus Tefu, Pak Luston, sama Pak Suparja. Nah, ini adalah pengoperasian distribusi ya level 4. Nah, di sini Bapak-bapak diharapkan
mindset-nya bukan lagi mindset pelaksana. Nanti yang kelompoknya Pak Manager itu pertanyaannya juga jangan bagaimana melaksanakan, bagaimana menguji, tapi apa yang dianalisa dari pemeliharaan gardu distribusi. Ya, itu nanti seperti itu. Terus ada lagi yang mensupervisi pemeliharaan transmisi, kelompoknya Pak Yulian Tamsir. Nah, nanti apa yang dianalisa dari pemeliharaan GI, apa yang dianalisa dari pemeliharaan switchgear, apa yang dianalisa dari pemeliharaan common facility. Nah, ini tuntutan profesi Bapak-bapak peserta. Harapannya Bapak-bapak setelah kompeten atau setelah selesai ini mindset-nya bukan pelaksana lagi, tapi seorang analis ya bagi mereka yang level 4. Ya, terus ada lagi yang level 2 terkait level 4 melaksanakan analis pekerjaan P2TL. Ya, ini adalah Pak Rifki sampai dengan Pak Suprianto. Ya, ini terkait dengan bagaimana apa yang dievaluasi terkait dengan pengoperasian APP dan JTR. Terus ada lagi mengkoordinir pengawas ya, pengawas P2TL sama pelaksana pekerjaan P2TL. Jadi tuntutan profesi ada yang jadi pengawas, ada yang jadi pelaksana. Yang terakhir melaksanakan pekerjaan pemeriksaan P2TL, ya melaksanakan pengoperasian dan pengukuran APP dan GTR. Nah, ini Bapak-bapak tuntutan profesinya jangan sampai setelah selesai uji ini mindsetnya di kantor masih sama seperti pelaksana. Padahal Bapak jabatannya struktural sebagai analis atau supervisor. Nah, ujinya menganalisa, tapi setelah selesai uji mindsetnya balik lagi seperti pelaksana. Lah, ini diharapkan tidak seperti itu. Nah, sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Jadi setiap tenaga teknik ya ketenagalistrikan siapapun yang berhubungan dengan listrik baik PLN maupun non PLN wajib mengikuti sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Turunannya adalah Peraturan Menteri SDM Nomor 06 Tahun 2021 tentang standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Karena tadi ujinya masih online, itu ada regulasi yang mengatur Nomor 761 Tahun 2020 terkait dengan uji secara online. Nah, ini suratnya dari Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020 Nomor 761. Masih diizinkan uji sertifikasi secara online. Nah, ini suratnya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, ya ada di pasal 44 ayat 6 yang berbunyi setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yang lain tidak perlu kita bahas karena tidak ada korelasinya terhadap sertifikasi. Terus apa yang diujikan nanti? Ada 3 komponen. Ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, pengetahuan ini Bapak-bapak nanti ada uji tulis. Ya, keterampilan Bapak-bapak dalam pembuatan video sesuai dengan okupasi dan SKTTK IT dan pilihannya Bapak ambil. Sikap di sini bukan ketemu atasan atau senior hormat, bukan seperti itu, tapi dalam bekerja harus mematuhi sesuai dengan SOP dan memakai APD. Ini sikapnya seperti itu ya. Jadi Bapak-bapak tolong bila mana pada saat menampilkan videonya tidak ada APD yang terpakai, tolong itu di-delete. Terus tolong tunjukkan SOP-nya kayak apa. Nanti itu di dalam videonya nanti Bapak tunjukkan. Kelengkapan administrasi, Bapak-bapak tolong kumpulkan fotokopi ijazah terakhir, ada fotokopi sertifikat pelatihan ya yang terkait dengan uji sertifikasi. Silakan nanti di-share dikumpulkan ke admin uji. Terus ada surat keterangan sehat dari dokter, boleh dokter klinik, dokter puskesmas boleh ya. Terus fotokopi identitas KTP, bila mana KTP tidak terbaca, hilang, rusak atau belum jadi, silakan digantikan dengan kartu susunan keluarga. Ya. Riwayat hidup, karena Bapak-bapak di sini sudah mengisi P11, P12 sampai dengan P14, jadi tidak perlu lagi mendownload ESS yang ada CV-nya. Karena P12 ini sudah ada daftar riwayat hidup. Ya. SK mutasi, silakan Bapak-bapak melampirkan SK mutasi atau SK talenta yang keluar 6 bulan sekali. Ya. Terus surat nomor 7 abaikan,
Nomor 8, pas foto ukuran 3x4, latar belakang merah, tampilan foto 80% wajah. Jangan sampai fotonya miring kanan, miring kiri ya, harus lempeng ke depan. Ya, ini. Terus pakaian rapi, latar belakangnya merah, foto tidak boleh hasil edit, foto tidak boleh hasil scan. Jadi harus foto asli baik dari HP ataupun dari foto studio. Ya, pada saat uji online, Bapak-bapak diharapkan mampu mengoperasikan laptop atau komputer yang sudah terinstall oleh aplikasi Zoom. Nah, ini diharapkan seperti itu. Pada saat uji online, tolong jaringan internetnya diperhatikan. Jangan sampai Bapak-bapak sudah yakin kompeten, tapi karena terganggu oleh internet sehingga bisa dianulir menjadi gugur atau belum kompeten. Pada saat ada panggilan sertifikasi, tolong Bapak-bapak minta izin ke atasannya agar dibebas tugaskan selama ikut uji online. Jangan sampai pada saat uji sertifikasi ada di hutan, ada di jalan raya, ada di pekerjaan. Nanti akan mengganggu aktivitas Bapak pada saat uji. Makanya saya mohon dengan sangat Bapak-bapak minta izin ke atasan pada saat uji sertifikasi agar dibebas tugaskan. Nah, ini saya mohon dengan sangat seperti itu. Selanjutnya nanti ada uji tulis. Uji tulis dengan harapan Bapak-bapak dapat nilai 70. Ya, ada soal pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan, ada labeling, ada soal esai. Ya, jumlah soalnya 50. Waktu pekerjaannya adalah 120 menit. Jadi tolong Bapak-bapak upayakan ya. Nanti kalau sudah ada masuk ke dalam aplikasi cermat, ujinya ini sudah bisa online kayak si Ujo, Bapak-bapak kalau kurang dari 70 ya otomatis BK tidak bisa ditolong. Makanya upayakan menjadi nilai 70. Nah, ini harapannya ke sana. Nah, berhubung sekarang simulasi uji dengan cara cermat belum selesai, ya ujinya nanti secara manual, Bapak-bapak diharapkan dapat nilai 70. Nah, selanjutnya setelah Bapak-bapak mampu, setelah selesai uji tulis, Bapak-bapak dipanggil satu-satu untuk memutar video prakteknya masing-masing. Ya, video praktek diputar masing-masing. Dalam durasi waktu kurang lebih 15 menit video yang Bapak putar. Harapannya kurang dari 15 menit. Terus di dalam pemutaran video setelah selesai, Bapak-bapak langsung dilanjut dengan uji lisan, tapi sampai selesai semua peserta memutar video, baru satu-satu dipanggil lagi untuk uji lisan. Uji lisan 30 menit untuk ketiga asesor. Ya, jadi satu asesi 30 menit. Jadi 30 menit dibagi 3 asesor, masing-masing asesor adalah 10 menit. Setelah selesai uji lisan, hari berikutnya adalah umpan balik atau rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Ini tata cara uji kompetensi. Silakan nanti tanya, tapi setelah selesai saya sampaikan semuanya. Nah, selanjutnya tahapan pembuatan video, Bapak-bapak. Ya, tahapan pembuatan video untuk level 2 pelaksana madya. Ya, Bapak-bapak simulasikan. Terima surat tugas dari atasan. Jadi ada atasan yang memberikan surat tugas. Terus simulasikan Bapak membuat JSA. Ini untuk level 2 ya, pelaksana madya. Terus membuat working permit atau izin kerja atau SP3B. Terus Bapak menyiapkan IK atau SOP sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjakan. Terus Bapak memasang rambu-rambu bahaya, ya, menyiapkan APD dan alat kerja. Bapak mengikuti briefing, jadi ada pengawas K3 atau pengawas K2, K3 atau pengawas pekerjaan yang memimpin briefing. Nah, selanjutnya Bapak melaksanakan pekerjaan pembuatan video sesuai dengan okupasi dan SKTTK ini serta SKTTK pilihan. Setelah pekerjaan selesai, ya Bapak mengikuti briefing ulang untuk evaluasi apa yang dievaluasi, ada ke unsafe action atau unsafe kondisi pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Ya, setelah itu Bapak membuat laporan yang hasil pekerjaan disampaikan kepada admin uji. Nah, setiap langkah harus ada narasi, durasi waktu antara 10 sampai dengan 15 menit. Kalau Bapak membuat video kurang dari 5 menit ya, mungkin akan diminta membuat video ulang atau dinyatakan diskualifikasi oleh asesor.
Ya, di dalam video tidak boleh ada latar belakang musik. Ya, ini untuk level 2. Bagaimana untuk level 3? Pelaksana utama atau koordinator. Ya, urutannya sama, menerima surat tugas dari atasan sama. Tapi di sini tugas perannya bukan lagi membuat, tapi memeriksa. Bapak simulasikan memeriksa JSA, memeriksa working permit, memeriksa dan memastikan SOP ya atau IK sesuai enggak dengan ruang lingkup yang dikerjakan. Terus Bapak memeriksa terkait dengan rambu-rambu bahaya yang dipasang. Terus Bapak memimpin briefing karena level 3 ya koordinator. Ya, membuat video sebagai pengawas bukan pelaksana. Jadi sebagai pengawas di sini saya lupa namanya siapa ya, tapi ada sebagai pengawas Bapak harus tangannya diikat, tidak boleh aktivitas. Jadi harus melakukan pekerjaan murni. Ya, di sini ada pengawas, ada namanya mungkin ya namanya sini terkait dengan Pak Muhammad Fadel, Pak Iwayan Jonathan mungkin ya, tapi saya nggak ngeprint semuanya. Nah, di sini Bapak-bapak melakukan pengawasan. Ya, di sini Bapak melakukan pengawasan, memimpin briefing, membuat laporan. Sama di sini. Ya, ini terkait dengan level 3. Bagi level 4 teknisi muda, ya ada teknisi muda P2TL, ada pemeliharaan gardu distribusi. Nah, Bapak di sini perannya mengawasi, mensupervisi. Ya, bukan lagi membuat, bukan lagi memeriksa, tapi mensupervisi. Mensupervisi pembuatan JSA, mengevaluasi working permit, mengevaluasi kelengkapan dan kesesuaian SOP atau IK, mensupervisi pemasangan rambu-rambu bahaya, mengevaluasi briefing dan mengevaluasi kelengkapan APD, pembuatan video, isinya adalah mensupervisi pekerjaan sesuai dengan SKTTK inti dan pilihan. Ya, setelah pekerjaan selesai, Bapak-bapak mengevaluasi briefing yang disampaikan ulang oleh pengawas pekerjaan. Ya, di sini mengevaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana atau pengawas. Setiap pembuatan video durasi waktunya adalah 10 sampai dengan 15 menit. Ya, di dalam video tidak boleh ada latar belakang musik. Ini terkait dengan tata caranya. Nah, ini contoh videonya Bapak-bapak ya. Ini contoh video, nanti saya putarkan satu-satu, tapi ini video untuk PDKB SL. Sudah kelihatan, Pak? Perkenalkan, nama saya Estu Nandang Setio, jabatan saya Junior Teknisi PDKB, asal unit saya UP3 Jayapura. Peran saya adalah pelaksana media pemeliharaan PDKB TM. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengar, Pak ya? Dengar Pak, ada. Dengar Pak Mar. Ya, seperti ini Bapak-bapak simulasikan. Berarti menerima surat tugas dari atasan. Terus menandatangani SP2B. Nah, tolong simulasikan seperti ini. Nah, tadi ada simulasikan juga ada SOP-nya ya. Tadi kurang ada SOP. Nah, tolong disimulasikan, Pak. Nah, ini PDKB SL, membersihkan truk SL misalkan di lapangan. Ya, ini Pak ya, persiapan alat kerjanya. Tolong teman-teman yang PDKB SL minimal seperti ini, minimal Pak ya. Kalau bisa lebih bagus, lebih baik. Ya baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Untuk hari ini kita melakukan kerjaan lewat JAPE di teman-teman selesai. Yuk, PDKB safety yes. Ya, PDKB tidak bisa pekerjaan individu selalu berkelompok. Ya, tapi tolong Bapak-bapak pada saat bekerja disorting namanya. Misalkan namanya Pak Dani, langsung disorting nanti pada di atasnya ya. Nanti gantian. Nah, misalkan dari salah satu orang ini siapa namanya? Tolong ditampilkan wajahnya. Nah, kayak ini. Ya, siapa ini yang melakukan? Ya. Nah, ini tadi Pak siapa tadi? Kan kelihatan Pak wajahnya.
Ini PDKB SL. Pekerjaannya adalah penggantian isolator tumpu dan pekerjaannya satunya lagi adalah penggantian jumper. Nah, ini pekerjaannya Pak, penggantian jumper. Ya, harus 2 Pak, jumper sama isolator tumpu. Ya. Nah, setelah jumper selesai, diganti dengan isolator tumpu. Iya Pak. Kopi. Dari sisi manuver, bucket dengan bom aman, hazard juga aman, dan kita juga aman ya. Terus pindah ke isolator tumpu Bapak-bapak. Perhatikan. Nah, ini pekerjaan ke isolator tumpu. Mungkin ada tambahan dari kartunya, silakan. Jadi tolong Pak ya simulasikan ada pengas pekerjaan, ada pengas K3. Ini terkait dengan PDKB TMSL pelaksana madya. Oke Pak ya. Nah sekarang untuk terkait dengan P2TL atau pemeliharaan gardu. Oke Pak. Saya Iwan Eka Putra Utama, Ya. unit OJT, unit pelaksana pelayanan. Yang Pak Tefu di sini terkait dengan pemeliharaan menganalisa. Tapi ini saya ambilkan yang pemeliharaan Pak level 2-nya Pak Tefu. Pak Tefu judulnya pengoperasian Pak Tefu, pengoperasian gardu distribusi. Nah, ini saya ambil contoh aja terkait dengan pemeliharaan. Garut, nomor tes 16. Berarti Bapak memeriksa pengoperasian, analisa, karena level 4 Pak ya. Dan unit kompetensi pilihan Jadi yaitu pengoperasian kondisikan pasangan luar. pada saat melakukan pengoperasian itu yang dianalisa, ya, apa yang disupervisi. Nah, setiap kali pengoperasian itu mesti ada hasil uji, tidak bisa langsung dioperasikan. Berarti harus tahu dulu hasil ujinya. Ya, setelah itu dianalisa, selanjutnya baru dioperasikan. Jadi tidak bisa Pak, yang Pak Tefu itu langsung dioperasikan, harus ada analisa pemeliharaan, analisa hasil uji lah. Harus ada disimulasikan Bapak-bapak yang bagian pengoperasian ini. Ya, simulasikan ada uji tahanan isolasi pada trafo, ada cek visual kondisi trafo, ya itu. Nah ini Pak ya. Jadi Garut, awali seperti ini Pak, semuanya Pak ya. Distribusi pasangan luar. Menerima surat tugas dari atasan, ya terus pengisian JSA. Nah di sini
melakukan JSA di lapangan. Silakan Bapak-bapak nanti simulasikan seperti ini. Nah, terus pembuatan dokumen K2 K3 di kantor, di antaranya ya ada SOP, ada IK dan seterusnya. Terus simulasikan juga ada pekerjaan persiapan alat kerja. Ya. Nanti simulasikan seperti ini. Bagi bapak-bapak yang tadi mensupervisi, berarti alat kerjanya untuk pelaksanaan di lapangan apa? Ya, untuk mensupervisi berarti ada dokumen, ya SPLN, dokumen itu untuk sebagai pembanding. Ya, nah bapak-bapak kondisikan seperti ini. Ada pelaksana, Pak ya, ada pengawas kayak ini Pak, ada pelaksana, ada pengawas, ada supervisi. Bapak sebagai supervisi orang keempat yang mengambil gambar videonya. Jadi pengoperasian itu tidak bisa langsung dioperasikan tanpa ada data hasil uji. Nah, ini kira-kira untuk videonya untuk supervisi pengoperasian gardu distribusi. Bapak simulasikan minimal ada seperti ini, selanjutnya bisa dioperasikan. Pengoperasian itu ada 3 Pak, pasca gangguan, pasca pemeliharaan, pasca pembangunan. Yang Bapak analisa apa? Dari pasca tadi adalah hasil uji, ya hasil uji pengoperasian itu kanan isolasi trafo, kanan sistem pembumian, nilai fuse link-nya berapa, terus nilai KA-LA-nya berapa, electric arrestor, terus ROW-nya kayak apa, itulah yang Bapak analisa terkait dengan pengoperasian trafo. Ya, ini terkait dengan pengoperasian trafo seperti ini Pak. Ya. Oke, ini pengoperasian trafo. Ya, selanjutnya untuk P2TL administrasi. Untuk Pak Yulan Tamsir, analisis pembayaran GI. Nah, ini bapak-bapak yang kelompoknya Pak Yulam Tamsir, ya tolong videonya yang judul sertifikasinya adalah analisis pembayaran GI, common facility maupun switchgear, tolong minimal seperti ini Pak. Ya, minimal seperti ini. Saya carinya dulu. Pemeliharaan GI. Izin kamera saya tutup ya Pak, sinyalnya Nggih, agak monggo. sini. Monggo Pak, nggih. Oke, Pak. Nah, ini Pak ya. Ini yang pemeliharaan GI Pak. Ya, ini pemeliharaan undangannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Almira, saya dari D3 KPLN Politeknik Negeri Sriwijaya dengan okupasi jabatan saya Pelaksana Madya Pemeliharaan Gardu Induk. Common facility berarti Bapak ACDC ya. Nanti Bapak menganalisa hasil pemeliharaan ACDC. Sebelum melakukan pekerjaan, GI, Pak, ya. kami secara resmi Semua mendapat diawali dari penugasan surat yang tugas, diberikan oleh kerajaan terus ada SOP, ada JSA. Job Safety Analysis sesuai dengan ini Pak ya, untuk dari mengarahkan. Bapak-bapak peserta. Tolong Hari simulasikan dilaksanakannya pekerjaan di lapangan, serta meter, Terus, serta breakdown melakukan voltage pemeliharaan tester. GI. Bapak-bapak, teman-teman ini melakukan pemeliharaan dari gardu window. Setelah manuver dilakukan, ya, ada pengawas perangkat K3 window. memberi arahan untuk Jadi mengecek ada tegangan induksi, pelaksana, memasang grounding ada lokal dan rambu-rambu pengawas, K3 pada ada bel yang akan supervisi, dilakukan layer ketiga. pemeliharaan. Jadi Pengecekan tegangan supervisi itu induksi bukan hanya di dilakukan kantor, dengan tapi juga menggunakan ke alat lapangan. voltage detector. Ya, Bapak simulasikan melakukan pembayaran GI. Pembayaran GI diantaranya
Ya, Setelah itu, peralatan gardu dilakukan window pemasangan seperti grounding ini. lokal sebagai double Terus protection apabila masih terdapat tegangan menganalisis sisa atau pemeliharaan tegangan switchgear. induksi, maka tegangan tersebut Terus akan menganalisis dialirkan ke pemeliharaan panel. common facility. Lah, common facility adalah AC/DC. Nah, nanti Bapak tolong Dan upayakan kabel seperti itu. dibentuk. Adapun rangkaian Ini pengujiannya, kira-kira seperti ini yang ada. Bapak yang Bapak lakukan untuk Pasang kabel power kelompoknya Pak output Yulam Tamsil, tegangan terminal harus Pak dites Rito terlebih sama Pak dahulu untuk Supriyatno, menghindari Pak terjadinya Supriyatno. kerusakan pada alat Ya. uji. Pasang Nah, kabel ini hive Bapak setelah lakukan itu seperti ini. CVT dinyatakan baik. Moving Karena kontak pada PMT dalam kondisi menganalisis itu close. harus Proses ada- pengukuran tahanan kontak harus pada ada PMT pembanding. diawali dengan memasang Pembandingnya kabel apa? grounding Ini on tadi kontak pada pembandingnya. PMT. Ya, Kunci, ada- lepas tombol emergency pada ada CVT. apa, Sebelum nilai terminal angka harus di pembanding. voltage out. Jadi Nah, kesalahan dinyatakan layak uji atau tidak tercapai. layak. Satu Lah, persen seperti ini dinyatakan Bapak-Bapak. baik. 1 Ya, ada 1%. pembandingnya. Maka Ini untuk dari hasil mana? pengujian Dari berikut Perdi CVT 520. dinyatakan baik. Selanjutnya, Bapak-bapak pengukuran bisa tahanan menyatakan kontak ini pada PMT. layak atau tidak Pengukuran layak ini itu bertujuan dari tahanan kontak pembanding. Nah, semuanya dipakai pembanding, Pak. Ya, ini ada 20% nilai dari pembandingnya. pabrikan. Berdasarkan Ya, nilai hasil tahanan ujian kontaknya. didapat, nilai tahanan Ini kontak dari PMT Perdi disertakan PMT 520. lalu ditanahkan pada tegangan 100 open close. Bapak upayakan bisa membuat PMT seperti ini. adalah kurang Ya. dari 50 Ini, milisecond dan standar ajarnya deviasi Perdi keserpakan 520. PMT adalah kurang untuk mengurangi. disimulasikan seperti ini, Bapak. Catat hasil pengujian, Apa lalu yang riset Bapak kontak analisis pada relay pemeliharaan dengan switchgear? Ya, menekan tombol silakan reset. nanti Bapak-Bapak membuat videonya terkait dengan pemeliharaan switchgear. Begitu pula untuk uji Apa yang fungsi relay dipelihara di Buchholz. switchgear itu? Ya, silakan nanti Bapak-Bapak buat Setelah itu, videonya. untuk uji relay sudden termasuk pressure, analisis tarik pemeliharaan tool sudden common pressure ke facility. posisi Apa yang trip. dipelihara di common Amati facility? indikasi Dibuatkan trip pada videonya. kontrol panel, Ya. yaitu Inilah tata cara pembuatan video tool body harness terlebih pemeliharaan dan bahan GI. terlebih. Ya, Setelah itu, ini terkait alat pemeliharaan GI. uji kategori baik. Doa, Setelah selesai, baru ada pembuatan laporan. Ini terkait dengan pemeliharaan GI, Bapak-Bapak. Nanti silakan tanya. Nah, selanjutnya untuk P2TL. P2TL sini P2TL itu ada yang mensupervisi, ada yang pelaksana. Nah, kalau pelaksana P2TL, nanti tolong contohnya videonya minimal seperti ini, Pak ya. Saya bukakan, Pak. Nah, ini minimal P2TL seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta. Perkenalkan, nama saya Gesa Anugrah Wirasakti dengan Ya. okupasi jabatan. Ini level Pertama, pelaksana. membahas Pelaksana madya, jadi menerima surat tugas. dilanjutkan dengan memeriksa Nah, kelengkapan semua diawali dengan surat tugas. Nah, seperti ini Bapak-Bapak. Nah, selanjutnya apa? Mereka melakukan P2TL di Siapkan. lapangan. Ya, melakukan P2TL ke lapangan. dalurat. Nah, ini Pak ya, melakukan P2TL ke lapangan. Nah, persiapan alat tolong yang P2TL Sebelum memulai pelaksana, pekerjaan, kan seperti ini. terlebih dahulu Ya. Terus dipimpin briefing oleh pengawas K2, K2, K3 dan atau pengawas pekerjaan. Nah, selanjutnya berangkat ke lokasi. memasuki persil dengan Tolong sopan dicatat. dan meminta izin terlebih Untuk dahulu. P2TL wajib ada KWA meter 1 pas dan KWA meter 3 Memperkenalkan pas. diri Kalau dan nanti menunjukkan hanya 1 surat pas, tugas diminta untuk P2TL melengkapi lagi 3 pas atau hanya 3 pas serta diminta menjelaskan lagi maksud melengkapi dan tujuan yang 1 pas. dilakukan pekerjaan Nah, ini dengan ya. memeriksa kondisi Karena fisik di situ secara ada visual. pengoperasian JTR, Bapak-Bapak mengukur JTR yang masuk ke pelanggan. Kira-kira ada nggak Dilanjutkan modus-modus mengukur arus beban yang JTR? terukur pada JTR. Nah, ini Bapak-Bapak lakukan seperti ini ya. Minimal seperti ini, minimal. Nah, ini yang Bapak lakukan setelah memeriksa JTR, memeriksa APP. Sebelum melakukan Ya, yang bersangkutan ini dengan pelaksana mengecek madya, kondisi fisik memeriksa APP yang terkait lah. Setelah selesai, membuat berita acara di atau lapangan. kelainan, Selanjutnya memperkenalkan ke diri serta pelanggan 3 menjelaskan pas. maksud dan tujuan Ya, ke dilaksanakan. pelanggan 3 pas. Ya, sama melakukan seperti ini juga ke pelanggan 3 pas. Pada Oke, Pak ya. Nah, memeriksa P2TL ke pelanggan 3 pas. Ya, apa yang diperiksa Bapak lah yang tahu sendiri. Nah, ini setelah selesai membuat laporan, terakhir hasil pekerjaan melaporkan disampaikan ke hasil atasan. pekerjaan kepada Oke, penanggung itu P2TL level pelaksana, Pak. Nah, sekarang P2TL level pengawas. Ini P2TL level pengawas, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Perkenalkan, Pak ya. nama saya Duta Iyaka.
Ya, diawali dengan menerima surat tugas dari atasan. Memastikan surat tugas yang sudah ditandatangani sebelum dibawa ke lapangan. Nah, contohnya upayakan seperti ini, Bapak-bapak. Ya, upayakan seperti ini. Seperti video Mempersiapkan yang dokumen Job minimal. Safety Analysis atau JSA. Ya, terus mempersiapkan dokumen-dokumen. Ya, sama Pak ya, mempersiapkan alat, bukan mempersiapkan tapi memeriksa. Ya, beliau memeriksa alat kerja. Sebelum berangkat, jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri. Nah, ini Pak ya, nah, minimal seperti ini. Ini pengawas P2TL lah. Saat di lapangan, dia memimpin briefing. Ya, terus melakukan aktivitas pada dari pelanggan KWA pada meter saat satu melakukan pas. pemeriksaan. Nah, ini memeriksa KWA meter 1 pas. KWA meter seperti pada terminal. Ya, Pak ya. Tim P2TL Pengawasan, meminta izin pemasangan. naik ke bagian atas rumah Tadi untuk di melakukan JTR, pengecekan di tiang, tapi pada ini saluran tidak di masuk tiang, pelanggan. Tapi di atas genteng. Pada saat pemeriksaan Ya, di bagian dikhawatirkan atas ada rumah, modus di atas genteng. pastikan tetap didampingi dari pihak pelanggan. Ini Pak ya, diawasi oleh pengawas P2TL lah. Setelah selesai mengukur yang sambungan Selesai masuk melakukan pelanggan, pemeriksaan, tugas tim P2TL ya, selanjutnya ke APP 3 menjelaskan pas. maksud kedatangan tim jalannya Ini ke kegiatan. APP 3 pas. Sama halnya Ya Pak ya. Amin. Nah, ini ya terkait dengan P2TL untuk level lapangan. pengawas. Ya. Selanjutnya setelah selesai balik ke kantor membuat Untuk laporan. detail pemeriksaan video alur kegiatan Ini kira-kira P2TL. minimal seperti itu Bapak-bapak. Nah, untuk level supervisi P2TL ya minimal seperti ini Bapak-bapak ya, minimal seperti ini. Ini P2TL level supervisi teknisi muda. Nah, teknisi muda ini seperti ini minimal, sama semuanya diawali dari menerima surat tugas, memperkenalkan diri, ya, dari manajernya. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas, ya, memeriksa JSA, SOP dan semuanya surat tugas, dokumen-dokumen diperiksa. Nah, setelah itu berangkat ke lapangan memeriksa kesiapan alat kerja dan APD. Ya, tugas seorang supervisi memeriksa Bapak-bapak. Nah, sebetulnya ini ada pengawas. Dari beliaunya, ibu-ibu ini ada di belakangnya lagi, yang memberikan briefing ini adalah pengawas. Tapi karena kekurangan personal, sehingga alasan dari asesi karena distribusi kekurangan orang. Ya, makanya dia melakukan aktivitas seperti seharusnya. Ini adalah pengawas. Di belakangnya ada supervisi, ya, orang yang keempat adalah yang mengambil gambar. Nah, ini berangkat ke lapangan, beliau mensupervisi pekerjaan P2TL. Ya, ini Bapak-bapak, ya. Ya, ini memeriksa APP 1 pas. Jadi harusnya ini bukan pengawas tapi supervisor, ya. Mindsetnya bukan pengawas tapi supervisi. Nah, ya, ini kira-kira untuk level 4 seperti ini Bapak-bapak. Menganalisa hasil pengoperasian APP, menganalisa hasil pengoperasian JTR, ya, menganalisa hasil P2TL, apa yang dianalisa nggak tahu saya. Ya, nanti Bapak-bapak diuji pada saat ujian. Nah, ini pemeriksaan untuk level 3 pas. Ya. Ini seperti ini Bapak-bapak. Ya, diperiksa 3 pasnya. Nah. Jadi Bapak-bapak simulasikan seperti ini, ada 1 pas, ada 3 pas. Ya. Nah, setelah selesai membuat laporan disampaikan ke atasannya. Nah, ini video terkait dengan yang akan diujikan nanti. Silakan kalau mau bertanya, Bapak-bapak peserta, Bapak-Ibu, monggo. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya siap Bapak. Ini Pak, Firman dari P3. Iya siap Pak Firman. Mau menanyakan, untuk pekerjaan sebagai pelaksana PDKB Pak, misalnya pekerjaannya isolator, cuma perbedaannya yang satu ini pin dan yang satu hang, itu nggak masalah kan Pak? Bapak pilih 1 isolator tumpu, 1 jumper. Cuman 2 itu aja Pak. Oh,
Berarti harus jumper ya Pak? Ya, jumper sama isolator tumpu aja. Jangan penegang. Ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi jumper sama isolator tumpu. Gitu Pak ya, Pak Firman ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, ada lagi? Monggo Pak. Izin bertanya Pak. Ya siap, monggo Pak Surya. Saya kan juga itu Pak, sertifikasi pelaksana media gitu Pak. Ya apa? Pekerjaan apa? Saat ini saya PDKB. sedang diklat Pak, PDKB. Saat Ya, ini saya terus? sedang diklat penyelia. Apakah saya Ya. juga harus ikut uji kompetensi ini atau bisa diundur gitu Pak? Kalau diundur itu bukan urusan saya, Pak. Bapak lapor ke SDM-nya. Ya, Bapak lapor ke SDM-nya bahwa saya sedang ikut diklat, maka mohon Pak SDM saya dijadwalkan ulang, bukan ke saya, Pak. Minta undurnya itu minta ke SDM-nya Bapak, gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih. Ya, monggo Pak Surya. Ada lagi Pak? Halo, pemeliharaan gardu, pengoperasian gardu P2TL, silakan. Ya, siap. Dari pemeliharaan gardu Pak, okupasinya Ya, Pak. Pak Tanjung, monggo. Untuk pelaksanaan nanti Pak, itu kan Bapak pengoperasian gardu tak? Iya Pak, benar Pak. Analis Pak. Ya. Jadi untuk pelaksanaan video pembuatan video nanti itu kan Pak harus ada alat uji, WP, JSA, APD yang lengkap gitu kan supervisi itu kan Pak untuk level 4-nya kan Pak. Iya sama, urutannya sama. Cuman saya tanya ke Pak Tanjung, kalau Bapak mau mengoperasikan gardu, apakah gardu kan ada 3, pasca gangguan, pasca pemeliharaan, satunya pasca pembangunan. Kalau Bapak mau mengoperasikan, apakah Bapak dapat informasi langsung dioperasikan kan tidak? Harus tahu hasil uji kan Pak? Betul Pak. Ya, apa yang diuji ya silakan Bapak nanti videokan. Termasuk masalah ROW. Bapak mau mengoperasikan itu simulasikan bahwa ROW-nya kondisi bagus. Nanti videokan juga gitu Pak Tanjung. Iya, maksud saya Pak untuk pembuatan videonya itu kan kita kan berarti harus dalam ruang lingkup pemeliharaan gitu Pak. Alat ujinya ada lengkap semua gitu kan Pak. Iya. Nah, selama waktu pembuatan video nanti atau sampai nanti selesai akhir untuk waktu pembuatan video di unit kami tidak ada pemeliharaan, alat ujinya tidak ada, itu gimana Pak ya? Ya, masa kantor PLN nggak punya alat uji Pak Tanjung? Kalau nggak punya, pinjam ke tempat lain lah. Terbatas karena alat ujinya kan juga dipakai di ULTG lain gitu Pak kan, bukan di ULTG kami aja gitu. Iya, coba Bapak pinjam 1 hari aja atau berapa jam gitu, Bapak simulasikan ada nggak jaringan gardu yang tidak operasi. Nah, kalau itu yang Bapak ukur nanti. Di tempat saya ada trafo yang tidak operasi, mungkin itu bisa lah Pak dipakai untuk alat ujinya aja mungkin Pak yang terkendala nanti ini Pak. Ya, Bapak upayakan lah, Bapak upayakan pinjam 1 hari atau setengah hari untuk alat uji Pak Tanjung. Karena Bapak harus tahu berapa nilai besarannya pada saat pasca gangguan, pasca pemeliharaan atau pasca pembangunan. Harus tahu hasil ujinya Pak Tanjung. Berarti didampingi dengan ROW juga Pak ya setelah pemeliharaan? Iya, kalau Bapak melakukan pengoperasian kan syarat operasi kan ROW-nya harus bagus juga kan yang dianalisa Pak Tanjung. Betul Pak, betul. Ya, tapi ROW Bapak simulasikan boleh memangkas atau Bapak simulasikan lagi memeriksa ROW, benar-benar ada ROW-nya gitu Pak Tanjung. Kalau begini Pak, saya mau bertanya juga Pak. Kan saya ada teman ini Pak dari satu unit saya Pak. Ya. Kalau membuat video itu bersamaan Pak dengan alat uji yang sama itu gimana? Boleh tidak Pak? Enggak apa-apa, alat uji sama, tempat sama, asalkan punya Bapak sendiri, punya teman Bapak sendiri. Jangan punya teman Bapak dipakai Pak Tanjung, nggak boleh. Jadi bukan, harus Pak Tanjung. Pembuatannya aja kami barengan gitu Pak. Dia nggak apa-apa. Waktu dia, saya memvideokan dia gitu Pak. Nggak apa-apa, Bapak memvideokan dia, nanti Bapak divideokan oleh temannya, gantian, nggak apa-apa Pak. Soalnya kan personel kan kayak Bapak bilang tadi kan mungkin personel kurang gitu kan Pak. Ya, silakan Pak Tanjung. Oke, tapi Pak, tolong pada saat Pak Tanjung melakukan pembuatan video harus fokus Pak Tanjung sendiri kelihatan. Jangan capek videonya itu videonya teman Bapak, tapi Pak Tanjung alasannya apa? Saya ada di belakangnya Pak.
ternyata belakangnya belakang kantor. Jadi harus Pak Tanjung kelihatan ada di lapangan. Itu Pak Tanjung ya. Monitor Pak. Makasih Pak. Oke, yuk ada lagi Pak. Ayo silakan yang transmisi, yang P2TL. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap Bapak-Bapak sudah paham. Nanti hasil akhir dari videonya jangan sampai kurang dari 10 menit. Ya, upayakan 10 sampai dengan 15 menit dengan tahapan seperti yang tak sampaikan tadi di dalam video. Ya, nanti semua itu saya share ke admin. Nanti dari admin akan disampaikan ke semuanya. Ya, kalau nggak ada saya lempar ke asesor. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ya, siap Pak Tanjung. Ya. Boleh nggak Pak minta contoh video yang Bapak kirim tadi dikirimkan ke WA grup Pak, biar kami tinggal minta alatnya atau gimana nanti Kak kami. Semua nanti akan kami kirim ke admin. Nanti minta ke admin uji Pak Tanjung ya. Nanti saya kirim semuanya, saya kirim ke admin. Oke Pak, makasih Pak. Ya, siap. Ada lagi? Ayo peserta. Ya, di sini nggak mau videonya tanya. Tadi sebelum ya, silakan. Atau sesudah. Gimana Pak? Videonya tadi dikumpul sebelum tanggal 13 atau sesudah selesai Pak? Video dikumpulkan tanggal 12 Pak. Itu Pak ya. Halo Pak. Oke Pak, siap Pak. Ya silakan. Gitu Pak Muji ya. Tanggal 12 video sudah terkirim. Ada lagi? Pak Mar, saya izin Pak. Ya siap Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terutama yang nanti PDKB yang ketemu dengan kami, dan mungkin juga mengingatkan ke bagian lain atau ke bidang lain. Saya hanya mengingatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Mardiono ya, terkait dengan video itu. Jadi videonya itu menampilkan peran yang para peserta kerjakan gitu. Sebagai kalau level 2 ya dia sebagai pelaksana, walaupun mungkin di sini ada yang sudah pengawas tapi mengajukan level 2. Jadi perannya sebagai jadi video nanti yang ditayangkan itu mewakili dari prakteknya para peserta, sehingga seperti PDKB mungkin mengerjakannya satu tim, tetapi pada saat pekerjaan tertentu misalkan di video tersebut siapa yang mengerjakan, misalkan si A yang disorot gitu kan, bukan timnya. Kalau mungkin persiapan atau pekerjaan lainnya secara tim ya, tetapi nanti yang video itu bisa menunjukkan bahwa oh ini saya yang lagi kerja, saya yang sedang mengganti isolator tadi seperti disampaikan Pak Mardiono. Oh ini saya yang sedang mengganti jumper misalkan. Jadi fokusnya ke sana. Nanti siapa lagi atau personil siapa lagi ya menampilkan video dia. Gitu. Jadi bukan satu video untuk seluruh tim, bukan. Kalau untuk tahapan yang lainnya boleh secara tim, tapi pada saat pekerjaan-pekerjaan tertentunya yang disorot adalah peran Bapak-Bapak sebagai peserta di sini gitu. Itu yang pertama. Kemudian nanti di elemen kompetensinya itu ada laporan. Jadi Bapak-Bapak juga harus mengetahui, nanti peserta ini mengetahui juga cara membuat laporannya ya. Kalau PDKB kan ada laporan bulanan, itu nanti bisa dilampirkan. Nah, nanti itu pun dibuat laporan pada saat apa yang dikerjakan, yang dipraktekkan itu, ya dibuatlah laporannya. Misalkan penggantian isolator ya dari mulai langkah kerjanya, SOP-nya, kemudian dari pekerjaan tersebut apa outputnya. Oh jadi seperti mungkin isolator sebelumnya rusak, setelah diganti menjadi handal kembali atau jadi baru lagi. Jumper yang sebelumnya diganti, kenapa? Oh mungkin karena salah satu hasil inspeksinya atau keduanya dia lost kontak atau hasil ultrasonnya, hasil thermovisionnya kurang baik. Nah setelah diganti di laporan itu disampaikan bahwa setelah diganti kualitasnya lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi peserta? Halo peserta, ya silakan. Kalau di teknisi muda supervisor penertiban pemakaian tenaga listrik ini, unit kompetensinya mensupervisi pelaksanaan P2TL yang inti Pak ya. Ya. Pilihannya ada 2, ini pilih salah satu berarti Pak ya? Ya enggak, ada duanya. Analisis pengoperasian JTR, salah satunya lagi adalah analisis pengoperasian APP kan. Itu dua-duanya Pak. Itu sesuai dengan pedoman di SKTTK-nya Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi
milihnya itu sudah pilihan akhir, nggak ada lagi pilihan. Kalau mau milih itu sebelumnya ada 4 pilihan, itu Pak. Jadi ini sudah dua-duanya. Nah, dua-dua itu dalam durasi waktu 15 menit. Begitu Pak Muji. Baik Pak. Ya, tadi videonya Bapak memeriksa APP termasuk JTR, ya 1 pas dan 3 pas. Itu Bapak buat videonya dalam durasi waktu kurang lebih 15 menit. Ada masukan lagi Pak? Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Adi. Misalnya kan kalau misalnya kita pilihan 123-nya Pak, kalau misalnya sertifikasinya kita nggak ada 1 gimana Pak? Contohnya apa? Bapak apa? Contohnya GTR Pak. Bapak GTR. Ya. Maksudnya Bapak P2TL. P2TL Pak. P2TL level apa? Level supervisi pelaksana atau? Madya Pak. Ya terus maksudnya? Ya, kalau misal sertifikasi yang untuk pelaksanaan GTR yang ada gimana Pak? Kan pilihannya kan ada 2, GTR sama APP Pak. Ya dua-duanya harus Bapak lakukan. Masa APP nggak ada GTR-nya? APP kan ada SL-nya, SMP. Jadi bukan GTR itu bukan di tiang listrik, bukan itu. Jadi Bapak memeriksa SMP saluran masuk pelanggan di atas genteng itu loh Pak yang Bapak periksa. Maksud aku sertifikat yang untuk diklatnya Pak. Sertifikat diklat? Ya. Oh nggak perlu, Bapak nggak usah, sertifikat nggak usah dipusingkan. Apa adanya Bapak kirimkan. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Gitu ya, oke. Ada lagi Pak? Pak Mar, nambahkan. Oke, monggo. Dari pengalaman menguji ASESI itu 80% bukan aktivitas yang disampaikan Pak Heru, tapi dia bercerita pekerjaannya. Nah, itu untuk ASESI mengingatkan, Anda itu bintang filmnya, Anda melakukan apa, itulah yang kita nanti videonya. Bukan cerita jalannya pekerjaan, untuk seluruhnya itu diperhatikan. Hampir 80-90% seperti itu prosesnya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Subi. Ada lagi Pak? Peserta nggak ada. Pak Sukirno ada tambahan Pak? Oke, kalau nggak ada, monggo yang lain. Cukup Pak Dion. Oke, monggo yang lain Pak Wahyu, Pak Ronald, Pak Yoyo, Pak Yulian, mungkin ada masukan? Dikit Pak Mar. Oke, monggo Pak Yulian. Jadi mungkin mengulang ada beberapa yang saya ulangi dari Pak Mar sama asesor yang lain ya. Pertama-tama tolong itu SKKTK-nya diberikan kepada peserta ya. Jadi kadang-kadang kita tanya waktu uji kompetensi ternyata SKTK-nya pun belum pernah mereka baca gitu loh. Jadi kalau belum pernah baca ya gimana? Kan mereka nggak punya gambaran apa yang akan diuji gitu. Itu yang pertama ya. Tolong adminnya memberikan gitu ya. Terus yang kedua ya, memang selama ini yang sering jadi persoalan itu adalah video ya. Video. Jadi ada beberapa catatan dari saya yang berdasarkan pengalaman nguji selama ini ya. Yang pertama-tama adalah tolong durasi ya. Durasi ini kadang-kadang kita temukan itu kurang dari 5 menit. Malahan saya pernah menemukan cuma 2 menit gitu. Nah, jadi kalau cuma 2 menit terus apa yang mau kita lihat gitu loh. Jadi seperti itu tolong peserta ya, khususnya yang akan ketemu saya di level 4 ya, tolong seperti diinformasikan Pak Mardiono tadi, durasinya itu 10-15 menit itu dipenuhi gitu ya. Saya minta tolong juga misalnya admin yang menerima 2 menit, 3 menit itu langsung dipulangin aja gitu ya. Tolong ini dipenuhi gitu waktunya ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat uji kompetensi baru kita tahu bahwa dia ngirim 2 menit gitu ya. Ini kan kita waktu gitu ya, seperti itu ya, sehingga kita akan minta supaya dirubah atau ditambahkan. Nah itu kan padahal uji kompetensinya sudah berjalan gitu. Tolong adminnya kalau ada yang 2 menit itu dipulangin aja lah menurut saya ya, seperti itu ya. Terus yang kedua ya, tadi udah dibicarakan juga ya. Kadang-kadang memang antara yang diuji kompetensinya dengan peran yang dia lakukan itu berbeda gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi udah dijelaskan, kalau dia pelaksana ya berlakulah sebagai pelaksana gitu ya. Terus kalau dia misalnya mensupervisi pekerjaan ya berlakulah sebagai mensupervisi pekerjaan, jangan ditukar-tukar gitu ya. Kadang-kadang memang
seperti Pak Subi bilang tadi, ya ketukar-tukar gitu. Dia sebenarnya harusnya mensupervisi pekerjaan, malah jadi pelaksana gitu ya. Seperti itu. Tolong ini dibaca ya SKTK-nya, mukanya dibaca ya, sehingga nanti waktu pembuatan video jelas apa yang harus dia lakukan ya. Ya, yang Lu udah kedua pernah itu. ini belum? Lu udah pernah sertifikasi Terus yang SKTK belum? ketiga masalah SKTK DJK. apa ya, tidak lengkap ya, DJK lah. urutan videonya itu tidak lengkap ya. Misalnya gini, tahu-tahu udah di atas Ini gue trafo belum aja. pernah ikut sama sekali. Itu kan Gua belum pernah nggak ikut sama ngurut sekali, ya. kan. Padahal di Kepmen itu dikatakan bahwa namanya video itu harus mulai dari menerima suatu tugas sampai ke bicara pelaporan gitu ya. Di SKTK jelas seperti itu ya. Tolong ini dipenuhi gitu ya. Jangan sampai videonya itu terpotong gitu ya. Ada yang tahu-tahu sudah bekerja, tapi ada juga yang sudah bekerja terus selanjutnya apa juga nggak jelas gitu, seperti itu. Jadi seolah-olah dipotong-potong seperti itu ya. Terus satu lagi yang kelihatannya perlu diinformasikan lagi ya. Misalnya pekerjaan yang sifatnya tim gitu ya. Tadi udah disinggung juga sih sebenarnya ya. Jadi videonya itu sama persis gitu ya. Kalau misalnya timnya itu 7 orang ya, videonya sama persis 7 orang itu ya. Jadi dia hanya narasinya aja yang berbeda gitu. Tolong jangan seperti ini ya. Kalau pekerjaan tim itu harus jelas peran dia apa gitu ya. Jadi harus ditonjolkan peran dia gitu sehingga kita bisa nilai ya. Kalau semua videonya sama ya mau kita nilai apa? Apalagi mukanya juga nggak kelihatan, nggak pakai helm, pakai masker ya sudah. Kita nggak tahu itu siapa gitu. Tolong seperti itu ya. Terus satu lagi kelihatannya, karena ini kan disimulasi ya, terutama misalnya ada trafo yang misalnya sudah tidak operasi, terus mereka bikin video untuk uji kompetensi, tapi karena dia bilang bahwa itu hanya simulasi, terus APD nggak dipakai gitu ya, itu juga pernah terjadi seperti itu. Tolong tadi Pak Mardiono udah menekankan bahwa masalah K2, K3-nya harus diperhatikan. Walaupun itu simulasi ya harus lengkap, itu seperti itu. Jangan sampai videonya itu tidak terlihat memakai APD itu. Kira-kira itu Pak Mar mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong diperhatikan ya, karena ini kelihatannya berulang gitu ya. Kejadiannya itu setiap uji kompetensi kelihatannya masalah video ini menjadi persoalan yang selalu menjadi kendala kita sebagai asesor gitu ya. Terima kasih Pak Mar. Terima kasih Pak Yudan. Oke Pak, ada lagi Pak? Oke, kalau nggak ada, Mbak Trianggi. Baik Bapak. Mbak, nanti minta izin 5-10 menit. Para asesi sudah live dari Zoom. Asesor minta untuk kumpul tetap di sini kurang lebih 5-10 menit untuk memberikan gambaran terkait uji Mbak ya. Baik Para Bapak. Bapak asesor nanti setelah selesai ini mohon bertinggal dulu 5-10 menit Pak. Kita diskusi sebentar Pak. Karena ada yang perlu kita sampaikan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau Bapak-Bapak peserta nggak ada lagi, ya kami akhiri. Silakan Mbak Anggi dibacakan admin ujinya siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Somardiono. Selanjutnya adalah pembacaan admin uji yang akan dibacakan oleh Ibu Fariska. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Mbak Fariska. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Baik, untuk kelancaran uji periode 12 sampai dengan 16 September 2022 akan saya bacakan terkait untuk admin dan asesornya. Untuk yang pertama dengan admin Saudari Sekar Dia Maharani, dengan pengujinya Ibu Dwi Listiawati, Bapak Agustian, dan Bapak Ferry Tawang dengan peserta 17 orang. Lalu dengan admin Saudari Nur Anggrainia 5 dengan pengujinya Bapak Melianus Devu, Bapak Luston Junaidi, dan Bapak Suparja dengan jumlah peserta 23 orang. Selanjutnya dengan Saudari Sinta Aulia dengan penguji Bapak Yulian Tamsir, Bapak Rito Suryatso, Bapak Suprayitno dengan jumlah peserta 22 orang. Assalamualaikum, Pak. Baik, selanjutnya dengan Saudari Trianggi dengan penguji Bapak Haditas Mono, Bapak Ronald Gutom, dan Bapak Yaya Santoso dengan jumlah peserta 25 orang. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Baik, selanjutnya dengan Saudara Rahmat Rashid dengan
penguji Bapak Wahyu Bintoro, Bapak Muhammad Arif Pilah, dan Bapak Jemil Lasut dengan jumlah peserta 23 orang. Selanjutnya dengan Saudara Jenny Angelika dengan penguji Bapak Sugiono, Bapak Suyanto, dan Bapak Heru dengan jumlah peserta 11 orang. Selanjutnya dengan Fariska Agustini, saya sendiri, dengan penguji Bapak Dani Wahyu, Bapak Lilik Diandovika, dan Bapak Azhar Effendi. Siap, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu asesor. Nanti untuk adminnya akan membuatkan WAG tersendiri ya Pak untuk tim uji. Dipersilakan Mbak Anggi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Fariska. Demikian kegiatan technical meeting kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran. Semoga pelaksanaan uji nantinya dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Minta tolong wabarakatuh. asesornya tinggal 5-10 menit Pak ya. Ya siapa? Baik, Ya, saya izin silakan, Mbak. untuk Bapak dan Ibu peserta uji sudah bisa meninggalkan Zoom meeting. Baik, terima kasih, Jeli. Siapa?